Sebelum era modern berlangsung, terdapat sebuah legenda kuno yang menyatakan akan kedatangan sebuah makhluk. Makhluk yang haus akan darah dan kekuasaan, serta menjadi musuh umat manusia untuk selamanya. 1000 tahun yang lalu, untuk pertama kalinya, para iblis menginjakkan kaki di daratan bumi. Mereka datang dalam jumlah besar dengan dipimpin oleh Tuhan yang mereka agungkan, Sang Kaisar Iblis. Bangsa iblis mulai menjajah dan menguasai tanah dengan segala kerakusan mereka. Umat manusia di kala itu tidak mampu berbuat banyak atau bahkan memberi perlawanan. Mereka diperbudak dan dipaksa tunduk di bawah kekuasaan Kaisar Iblis selama puluhan tahun. Tapi, semua hal ini berubah setelah munculnya seorang kesatria tangguh dari barat. Seorang kesatria manusia yang menentang langsung Sang Kaisar Iblis. Bersama dengan para pejuang pilihannya, mereka harus melewati neraka iblis sebelum mencapai Sang Kaisar. Hingga pada akhirnya, untuk pertama kalinya, serangan seorang manusia dapat melukai raja dari segala raja para iblis. Pencapaian besar ini menjadi secercah harapan untuk kebebasan umat manusia. Namun, ibaratkan tanah yang tidak mampu menggapai langit, sesaat setelah kesatria itu melancarkan serangan dahsyatnya, dirinya gugur di hadapan Sang Kaisar. Di saat yang bersamaan, bekas luka yang diterima Kaisar Iblis membocorkan separuh dari kekuatan penuhnya. Sebuah kekuatan yang amat dahsyat dari Sang Kaisar menghilang entah kemana. Karena perang legendaris ini terjadi pada hari Jumat Kliwon menurut perhitungan Jawa, maka momen legenda ini disebut Perang Kejayaan Kliwon. Meski begitu, kekuatan bangsa iblis masih terlalu kuat. Ratusan tahun kemudian, umat manusia masih menjadi budak bangsa iblis. Sampai pada akhirnya, umat manusia menemukan cara untuk mempertahankan martabat dan kehormatan mereka. Umat manusia mulai mendirikan benteng raksasa di daerah yang membatasi antara kehidupan manusia dan bangsa iblis. Umat manusia juga mulai memiliki perwakilan dari para pejuang tangguh yang disebut dengan Prabu. Para Prabu biasanya akan melawan iblis yang memiliki tingkat tinggi. Bangsa iblis sendiri memiliki 7 tingkatan hierarki: monster, setan, roh, iblis, siluman, raja iblis, dan puncaknya Sang Kaisar Iblis. Dengan terjadinya perang tak berujung ini, pemerintah dari berbagai negeri sepakat untuk tidak melibatkan anak-anak di bawah umur 18 tahun tentang ancaman bangsa iblis. Hal ini ditujukan untuk menghindari trauma massal pada anak-anak di bawah umur. Orang dewasa yang memiliki kelebihan akan mengajari anak-anak sekolah tentang kesiapan mental dan kekuatan sebelum mereka terjun langsung ke dalam pertempuran.